selesaikan dengan ala kadarnya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau saya menyelesaikan dengan ala kadarnya, tetapi yang jelas selama itu memenuhi yang dipersyaratkan, maka saya anggap itu clear, saya anggap itu selesai. Karena kalau saya tersita ke situ, saya justru tidak akan maksimal ketika mengajar. Padahal kan tugas saya, apalagi yang menjadi preferensi saya adalah mengajar. Saya mengajar di sekolah, saya mengajar di kampus, ya saya prioritaskan itu yang mengajar. Karena anak-anak dan mahasiswa juga tidak bisa diajar dengan teknologi sehebat apapun kalau tidak ada instrukturnya, maka akan terabaikan. Nah, Ibu Ermi, saya kalau boleh share screen ini, mungkin bagi teman-teman yang lain juga, saya punya sebuah rekomendasi bacaan. Nah, ini namanya Why Do I Need Teacher When I've Got Google. Jadi apa alasannya saya membutuhkan guru ketika saya sudah mendapatkan Google. Nah, Bapak Ibu ketika mengembangkan media, dalam menggunakan atau mengembangkan media berbasis internet terutama, pastikan bahwa siswa dan guru ini menguasai literasi digital. Nah, hubungannya apa dengan yang ditanyakan oleh Bu Erma tadi, bahwa kita itu dalam menyelesaikan tugas-tugas administratif maupun menjalankan tugas-tugas instruksional di dalam kelas, kita sangat disarankan seperti Pak Henry kemarin bilang, gunakanlah teknologi, gunakanlah tools, karena mereka ada di depan mata, tetapi kita sering mengabaikan mereka. Buktinya kemarin di kolom chat di YouTube, di Zoom juga banyak sekali yang ternyata saya baru tahu. Kemarin makanya Pak Henry membuka jalan untuk kita semua, beliau memberikan center supaya kita tidak melangkah dalam kegelapan. Jadi sebagai pendidik, kita mengoptimalkan teknologi ini, satu sebagai tugas administratif dan satu sebagai opsional untuk media pembelajaran. Jadi tugas administratif saya biasa menggunakan teknologi secara baik, tetapi untuk instruksional saya tidak mau menggantungkan diri kepada teknologi. Karena seperti di pengalaman saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengajar di pedesaan, teknologi bukan satu-satunya solusi, bahkan bisa jadi itu menjadi penghambat untuk pembelajaran. Jadi saya kira itu ya Ibu Erma dari saya. Mungkin next time kita bisa berbicara lebih banyak tentang literasi digital. Yang jelas tugas administratif adalah tugasnya teknologi, bagi saya begitu. Tetapi tugas instruksional di dalam kelas adalah tugasnya saya, bukan tugasnya teknologi. Teknologi hanya media yang saya pakai jika saya butuh, yang saya pakai jika murid-murid saya membutuhkannya. Kalau tidak butuh, saya tidak pakai. Jadi kurang lebih begitu Ibu Erma. Barangkali Bapak Ibu yang lain mau menambahkan atau Ibu Erma mau menambahkan, saya sangat berterima kasih Ibu. Oke, saya Bu Ermi Pak. Iya, mohon maaf. Mohon maaf, saya ketutup chat ini soalnya di kolom ini Bu Ermi. Iya. Jadi saya kira kita sepaham, saya sepakat itu Pak. Cuman terkadang yang saya pikir, saya lihat itu para guru, terutama di SD itu, mereka dijejali dengan tugas administrasi dan harus dilapor ke kepala sekolah, dan itu menjadikan mereka mumet begitu. Iya. Tidak bisa mereka merasa santai demikian. Tapi ini barangkali Bapak Ibu yang lain juga mendengar ya, ala kadarnya yang dimaksud Pak Miftah bukan berarti seadanya, tidak ya, tidak asalan gitu ya. Harus memenuhi syarat yang ditentukan. Saya setuju dan saya setipe dengan Pak Miftah. Ya, yang terpenting kita sebagai guru atau dosen adalah di bidang pengajaran atau pembelajaran, dan media itu kalau memang tidak dibutuhkan untuk kelas kita tidak usah memaksakan diri untuk menggunakannya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ermi, mohon maaf. Sama-sama, no problem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Kak Miftah atas pemaparan jawabannya, serta kepada Ibu Erni atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa satu kali lagi ya Kak, pertanyaan. Ya, bisa. Di sini sudah ada Ibu Reski Hastuti. Halo, Ibu Reski Hastuti.
Persilahkan kepada Ibu Reski untuk bisa langsung on mic memperkenalkan diri.